일본이랑 중국이랑 같이 하는 무역 사업 거기에 좀 껴주십시오. 대답을 빨리빨리 하자 이 개새끼야. Kicol mengajak Ijong makan di restoran. Ingat mimpi yang kuceritakan dulu? 대충. 거의 다 이룬 것 같지 않아요? Ijong bertanya berapa banyak bisnismu. Kicol menjawab banyak. Ijong bertanya bagaimana kau bisa memulai semua bisnismu. Kau tampaknya bekerja dengan teman lamamu. Apa mereka mitra bisnis atau pegawaimu? 궁금한 게 많네요. Ijong berkata, aku hanya ingin tahu bagaimana hidupmu. Jadi, apa mimpimu terwujud? Kicol menjawab, kini aku harus tepati janjiku. 무슨 약속? Saat masih SMA, Ijong bertanya apa mimpi Kicol. Kicol menjawab pemilik klub malam. Aku mau membuka restoran dan kafe di samping klub malam. Juga bioskop, restoran Tiongkok, bar, dan restoran Korea. Agar semua yang datang ke Gangnam harus mendatangi salah satu tokoku. Maka tidak akan ada yang merendahkanku. Jika terkenal begitu, aku tidak perlu masuk universitas bergengsi untuk menikahimu. Kicol dan Junmo datang menemui geng Tiongkok. 뭐죠 이게? 선물입니다. Kicol memberikan arloji dan uang untuk Heryeon. Heryeon merasa rugi akibat Kicol. Kicol meminta maaf atas kerugian Heryeon. Aku harus bekerja hanya dengan orang yang bisa kupercaya. Kicol berkata akan menaikkan impor dari 8 menjadi 10 kg. Kami akan bayar biaya tambahannya. Heryeon menerima uang tersebut dan pergi dari sana. Oyama meminta Kicol untuk datang menemuinya besok pukul 2 siang. Kepala kejaksaan berkata salah satu petinggi geng Yoshioka cabang Yokohama sedang menuju ke Korea. Namanya Oyama Tsuyoshi. Dia menginap di hotel yang ada di Gangnam, seperti geng Tiongkok. Dia ada di kamar 608, sedangkan geng Tiongkok ada di kamar 850 dan 851. Junmo berkata mungkin mereka membahas serangan yang mengganggu transaksi mereka. Mereka berencana untuk memantau di hotel. Dohyo memberikan Junmo penyadap yang bisa menjangkau radius 1 km. Junmo bertanya kapan Inspektur Yu bisa berhenti bertemu dengan Jong Kicol. Kepala kejaksaan menjawab kami juga tidak mau melakukan ini, namun tidak bisa membuatnya menghilang begitu saja. Junmo berkata ayo tangkap mereka semua dengan bukti yang terkumpul kali ini dan cepat selesaikan ini. Dua anak buah manajer Cho melapor ke kantor polisi karena manajer mereka Cho Jang Hyun menghilang. Dia diculik depan mata anak buahnya. Lalu ada polisi yang bernama Huang Minggu mendengar pembicaraan mereka. Anak buah itu berkata ada sesuatu yang disebut Gangnam Kristal. Sabu-sabu ini sedang populer. Ada seorang pengedar yang bernama Yankis dan kami suruh dia membawa bosnya. Kami membawanya lalu 3 orang menculik manajer Cho. Kami harus menangkap Yankis tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Anak buah itu berkata mereka memukuli lalu menanya Yankis. Semua nama yang dia sebut semuanya palsu. Namun kami tahu dia lulusan SMA Yoksam. Oyama memberitahukan untuk datang ke hotel yang ia katakan dan bawa juga geng Tiongkok. Akan kuberitahu lokasinya saat di hotel dan bawa satu pengawal saja. 강성호, 예, 나랑 같이 가자. 나머지는 호텔 앞에서 대기하고 있어. Polisi yang bernama Huang Minggu datang menemui Kicol. Ia menahan agar mereka tidak pergi. 무슨 일이십니까? 정 사장, Polisi itu bertanya tentang Yankis. Tampaknya Yankis membunuh pengedar yang bernama manajer Cho. Aku mau bicara dengannya tetapi tidak bisa kutemukan. Dia anak buahmu, kau pasti tahu dia ada di mana. 어딨냐? Kicol menjawab ia tidak pernah dengar nama itu. 야, 아니 씨발. Polisi yang lain marah dan berkata kalian berdua berbisnis yang sama di Gangnam dan aku tahu kalian alumni SMA Yoksam. Lalu Jungbae dan Hisong keluar dari kantor. Polisi itu kembali menanyai tentang Yankis. Jungbae menjawab kami tidak pernah dengar nama itu. Polisi itu yakin mereka tahu karena mereka satu sekolah. Kicol berkata kami sedang sibuk dan ingin pergi. Polisi itu berkata jika Yankis sungguh membunuh manajer Cho, itu bukan jadi kejahatan narkoba, namun kejahatan kekerasan. Dua polisi itu mengikuti mobil Kicol. Oyama menghubungi Kicol dan berkata untuk datang ke kamar 1203. Di hotel sudah ada banyak polisi yang menyamar. Mereka semua bekerja sama dengan Dohyong. Kicol dan Junmo tiba di hotel. Junmo meletakkan penyadap itu di dalam kaos kakinya. Sebelum masuk untuk bertemu Oyama, mereka harus diperiksa dulu oleh anak buah Oyama. Geng Tiongkok aman dan bisa masuk menemui Oyama. Lalu Kicol dan Junmo sampai di sana. Kicol diperiksa dan dia bisa masuk. Lalu Junmo diperiksa oleh anak buah Oyama. Saat pria itu memeriksa bagian kaki Junmo, Dohyong cepat-cepat menyuruh polisi yang ada di bagian CCTV untuk mengaktifkan alarm kebakaran. Junmo berkata akan meriksa apa yang sedang terjadi. Ia masuk ke tangga darurat dan mengambil penyadap itu. Ia ingin membuang penyadap itu tapi tidak jadi. Junmo meletakkan penyadap itu di dalam kotak rokok yang sudah diperiksa oleh pria itu. Lalu Junmo kembali ke sana dan berkata kurasa itu alarm palsu. Junmo kembali diperiksa dan ia berhasil masuk. Kicol mengembalikan uang muka geng Jepang kepada Oyama. Oyama bertanya kenapa dikembalikan. Kicol menjawab kami akan kirim ulang produknya setelah tiba baru kau bisa membayarku.
dan pengadunya sudah ditemukan. Dia adalah salah satu anggota kami. Kichol berkata, mungkinkah karena Son Dong-hyuk, dia pasti beritahu gengnya bahwa dia akan menemui Kanemoto. Namun dia tidak pernah kembali. Mungkin dilaporkan hilang dan polisi Jepang mengetahuinya. Oyama menyuruh Kichol membawa tas itu turun dan berdiri di sana selama 5 menit dan kembali. Seolah-olah kau menunggu pengedar narkoba. Aku akan bisa melihat dari sini jika ada polisi yang mengikutimu, dan jika kau bersama si pengedar atau tidak. Kichol bertanya, apa ini perintah dari Kanemoto? Oyama bertanya, apa kau tidak mau? Maka kesepakatan ini selesai. Kichol dan Junmo turun dan berdiri di luar selama 5 menit. Polisi yang memantau juga langsung bergerak. Bos Kanemoto menghubungi Haeryeon. Ia menawarkan untuk berbisnis langsung tanpa Kichol. Kichol kujadikan perantara agar namaku tidak tersangkut dengan bisnis narkoba. Itu artinya aku tidak boleh terlihat dalam bisnis ini. Jadi walau polisi Jepang menyelidikiku, hanya akan tampak bahwa ini ulah preman Korea yang menjual produk impor ilegal dari Tiongkok di Jepang. Itu sebabnya hanya geng Korea yang bertanggung jawab untuk ini. Haeryeon bertanya, jadi apa rencanamu sekarang? Kanemoto menjawab, kita bisa pakai orang selain Kichol dan aku punya banyak teman di Korea. Pilih saja salah satu. Jika kau bisa sediakan produk berkualitas sama dan mengirimnya dengan aman seperti biasanya, apa kau bisa? Haeryeon menjawab, itu tergantung padaku. Aku yang memutuskan menjual kepada orang Korea yang mana. Kanemoto menawarkan harga yang lebih tinggi dari Kichol. Kichol dan Junmo kembali naik. Lalu geng Kichol dan 2 polisi itu masuk ke hotel. Oyama berkata, sekarang tergantung pada keputusan Haeryeon. Polisi yang bernama Hwang Min-gun sudah tiba di tempat mereka bertemu. Junmo langsung berkata, ada polisi yang datang kemari. Ia berkata, biar ia yang menangani ini dan menyuruh anak buah Haeryeon agar membawain dalam untuk lari. Mereka berdua saling memukul. 2 polisi yang bekerja dengan Do-hyung datang membantu dan menahan polisi itu. Lalu Junmo pun kabur. Junmo masuk kamar Haeryeon. 괜찮냐? 예, 괜찮습니다. Jungbae melihat ada hal yang aneh di parkiran. Ia melihat Do-hyung. 2 polisi itu pergi karena tidak menemukan apapun. Haeryeon berkata, geng Jepang menyarankan kami memakai perantara Korea lain. Juga membayarku lebih banyak daripada yang kau bayarkan kepadaku. Kichol berkata, kami akan gandakan harganya per kilogram. Haeryeon berkata, masalahnya bukan uang. Berbisnis dengan orang baru juga akan menjadi keputusan yang sulit bagi kami. 어떻게 해야 될까요? Haeryeon berkata, kau punya anak buah setia yang rela berkorban segalanya untukmu. Karena kini polisi terlibat, mari kita lihat kelanjutannya. Haeryeon percaya untuk kembali berbisnis dengan Kichol karena Junmo. Ia melihat Junmo yang percaya pada bosnya. Haeryeon menghubungi geng Jepang. Ia berkata butuh waktu berpikir beberapa hari. Kichol lega karena ada kesempatan baginya untuk kembali berbisnis dengan geng Tiongkok. Oyama menghubungi Kichol. Ia meminta untuk bicara dengan Haeryeon. Bos Kanemoto berkata dia akan menerima apapun keputusan yang kau buat. Namun apapun keputusannya, dia mau perdagangan ini dihentikan untuk saat ini. Soal gangguan polisi selama pertemuan kita, Bos Kanemoto murka. Saat semuanya terasa aman lagi, dia akan buka kembali perdagangan. Semoga keputusanmu bijaksana. Haeryeon berkata, tanpa pelanggan percuma produksi. Itu akan jadi faktor utama dalam keputusanku, dan kau tidak bisa apa-apa saat ini. Haeryeon berkata, setelah semuanya beres, ia meminta Junmo menjadi pemandu wisatanya. 2 polisi itu datang ke kantor Kichol. Mereka ingin bertemu Kichol. Hwang Min-gun menghancurkan pintu kantor Kichol dan memukuli anak buah Kichol. Jungbae memberitahukan Kichol bahwa kantor dihancurkan oleh polisi. Hisong meminta Jong-ryol untuk menutup semua toko dan sembunyi. Junmo berkata, aku akan menyerahkan diri. Harus ada yang maju untuk selesaikan ini. Aku penyebabnya, jadi akan kubereskan. Kichol menahan Junmo. Kau pikir akan kubiarkan kau di penjara? Junmo menjawab, akan kubereskan agar tidak berdampak padamu atau perusahaan. Sebagai gantinya, jika berhasil kuatasi, aku ingin meminta bantuanmu. Bisnis dengan Jepang dan Tiongkok itu, izinkan aku bergabung. Kalau begitu, akan kubereskan ini. Junmo menyerahkan diri ke kantor polisi. Hwang Min-gun bertanya siapa orang-orang yang ada di kamar hotel itu. Junmo menjawab ia tidak tahu. Polisi itu kesal dengan Junmo yang tidak mau mengatakan siapa orang itu. Polisi itu terus-terusan memukuli Junmo. Setelah habis-habisan memukuli Junmo, polisi itu kembali bertanya siapa orang-orang itu. Junmo tetap menjawab ia tidak tahu. Tiba-tiba kepala kejaksaan datang ke kantor polisi. Kepala kejaksaan datang karena punya beberapa informasi mengenai kasus pembunuhan. Kudengar kau sedang menyelidiki. Hwang Min-gun menjawab aku sedang menyelidiki pengedar narkoba yang hilang yang bernama manajer Cho. Kepala kejaksaan berkata, aku pikir ini kasus yang sama. Aku tidak bisa membantu polisi yang melakukan penyerangan. Kepala kejaksaan berniat melaporkan penyerangan tadi. Kepala polisi langsung minta maaf dan berkata akan mendisiplinkan bawahannya. Junmo akhirnya bebas dan keluar dari kantor polisi.
Junmo langsung dijemput oleh Kepala So. Kepala So bertanya apa yang Kicol lakukan di hotel. Junmo menjawab itu terkait narkoba. Kau tahu ayahku pecandu narkoba kan? Jadi ini urusan yang sudah kupahami. Hanya 3 petinggi yang terlibat dalam hal ini. Kita harus bergabung juga, Kepala So. Kepala So menjawab mereka harus izinkan aku masuk. Junmo berkata kita harus berusaha keras. Jika tidak bisa, kita keluarkan seseorang. Jungbae kembali curiga pada Junmo yang bisa bebas. Mungkinkah Hijau memberitahu kepala kejaksaan? Jungbae berkata ada detektif yang menyamar di hotel itu. Entah kenapa kemanapun kau pergi selalu ada pegawai negeri. Kicau bertanya apa yang mencurigakan. Jungbae menjawab tidak ada yang bisa lolos setelah memukul polisi. Kicau berkata Seng Ho menangani ini sebagai penggantimu. Ia meminta Jungbae untuk tidak membahas ini lagi. Kicau menyuruh Jungbae untuk memperbaiki selisih buku besar bulan ini. Junmo bertanya pada kepala kejaksaan kenapa tidak menangkap mereka semua sekarang. Kepala kejaksaan menjawab tidak bisa. Bagaimana jika wanita bernama Lee Hae-ryul menutup pabrik produksi narkobanya? Maka kita hanya bisa menuntut Jung Ki-chol atas pembunuhan, itu saja. Kita harus menangkap mereka di lokasi transaksi dengan barang bukti. Do-hyung menjawab masalahnya perdagangan mereka akan berakhir. Junmo berkata aku akan bicara dengan wanita itu. Jadi kau urus Jungbae. Dia yang paling mencurigaiku dan entah apa yang akan dia lakukan. Kita harus menyingkirkannya dari Jung Ki-chol secepatnya. Ki-chol pulang ke rumahnya. Ia meminta bantuan pada ibunya. Anak buah Hae-ryul datang ke klub Rock Tae-ho. Ia mencari pengedar sabu-sabu Ki-chol. Anak buah Hae-ryul menemukan pengedar itu. Dia meletakkannya di toilet. Junmo menjadi pemandu wisata Hae-ryul. Jungbae datang menemui detektif swasta Ki-chol. Jungbae ingin mencari tahu tentang Yi-jong. Seng Ho bilang dia satu sekolah dengan Yu Yi-jong. Aku ingin tahu apa itu benar. Aku juga ingin tahu apa dia sungguh tinggal di Wonju. Jika ya, apa dia tinggal bersebelahan dengan Kwon Seng Ho? Ki-chol mengajak ibunya pergi ke gereja mereka dulu. Detektif swasta Ki-chol menghubungi Ki-chol. Ia berkata salah satu anak buahmu yang bernama Jungbae mengunjungiku. Kau tahu aku hanya bekerja denganmu. Hae-ryul mengajak Junmo pergi ke restoran. Hae-ryul bertanya kenapa kau begitu setia pada bosmu. Junmo menjawab aku hanya ingin begitu. Aku sangat mengagumi dan menyukainya. Lalu anak buah Hae-ryul masuk dan membawa sabu-sabu. Hae-ryul berkata orang kami yang bekerja di bisnis hiburan malam di sini memberitahuku tempat untuk mendapatkan sabu-sabu. Ia berkata ini punya kualitas terbaik. Hanya kami yang bisa memberikan kualitas ini. Jadi apa artinya itu? Hae-ryul berkata Ki-chol telah menyimpan produk kami yang seharusnya dikirim ke Jepang dan menjualnya di Korea. Bagaimana kami bisa berdagang dengan orang yang tidak bisa kami percaya? Junmo berkata ia tidak tahu cara kerja bosnya. Junmo berkata jika kau tidak bisa percaya bosku, kau bisa mempercayaiku. Pengiriman ke Jepang alih-alih bosku, biarkan aku mencobanya. Hae-ryul bertanya jadi kau mengkhianati Jung Ki-chol? Junmo menjawab tidak, aku akan mendapatkan izinnya dan secara resmi terlibat dalam pekerjaan. Selama aku memberinya uang, dia tidak punya alasan untuk menolak. Hae-ryul bertanya apa bedanya bagiku. Junmo menjawab perbedaannya adalah jika kau bekerja denganku, kau bisa menghabiskan lebih banyak waktu denganku. Polisi membawa Jungbae ke kantor polisi. Polisi berkata kita bisa mendapatkan Gangnam kristal di cafe Rock Tae-ho. Kau pasti tahu sesuatu. Jungbae pura-pura tidak tahu tentang Gangnam kristal. Karena Jungbae menutup mulutnya, polisi meninggalkannya di kantor polisi dan mengamankan cafe Rock Tae-ho. Polisi menggeledah semua bawaan pengunjung. Polisi menangkap seorang pria yang mencoba kabur. Mereka menggeledah pria itu dan menemukan sabu-sabu di dalam celananya. Polisi juga mendapatkan pengguna Gangnam kristal. Mereka semua dibawa ke kantor polisi. Pengguna Gangnam kristal marah dan bertanya siapa yang melaporkannya. Polisi menjawab di ruang sebelah ada pemilik cafe Rock Tae-ho yang bernama Choi Jung-bae. Polisi berkata pada Jung-bae jika kau tidak mau bicara, pulanglah. Kau bukanlah tersangka, kau saksi. Ki-chol dan yang lainnya merasa Jung-bae lah yang memberitahukan semuanya pada polisi. Jung-bae berkata ia tidak memberitahukan apapun. Tiba-tiba datang seorang pengguna Gangnam kristal yang juga alumni SMA Yoksam. Pria itu merasa dikhianati oleh Jung-bae. Kau beritahu polisi aku memakai narkoba. Jung-bae menjawab aku tidak berkhianat. Aku tidak mengadukan siapapun. Pria itu menyuruh Ki-chol untuk melakukan sesuatu pada Jung-bae. Ki-chol menyuruh semua orang untuk keluar kecuali Jung-bae. Ki-chol menunjukkan buku besar dari kedua bar Jung-bae. Apa kau menimbun uang di belakangku? Apa menurutmu aku tidak akan tahu kau menjual barangku di belakangku? Jung-bae menjawab itu barang kita. Jung-bae berkata para pecandu akan meninggalkanmu ketika kau kehabisan narkoba. Jadi kupastikan kita memiliki stok untuk berjaga-jaga. 그럼 나한테 얘기를 했어야지. Ki-chol berkata kumpulkan semua uangmu dan pergilah ke suatu tempat yang jauh di pedesaan. Dan jangan sampai terlihat polisi. Jung-bae menjawab apa salah jika aku ingin menghasilkan uang juga? Ki-chol berkata kau bisa melakukan apapun semaumu, tapi kau tidak boleh berbohong.
Jongbe menjawab, kau akan mengusirku karena hal seperti ini? Akulah yang kau butuhkan di sisimu saat ini. Penilaianmu sangat salah saat ini. Aku menyalahkan polisi itu Yui Jong. 다 물어봐. 죽여버리자. Jongbe berkata hal aneh terus terjadi kepada geng kita. Tetapi kau tidak pernah mencurigainya. Bukan aku yang harus kau usir, namun Yui Jong dan Kwon Seung Ho. Kelak kau akan sadar bahwa kau telah dibutakan. Junmo berkata kau pasti marah karena Jongbe. Tapi kita harus melanjutkan perdagangan. Haeryeon menghubungi Junmo. Ia ingin bicara dengan Kichol. Kichol minta maaf atas kesalahan mereka. Haeryeon berkata kalau kau punya waktu, akan kuterima langsung permintaan maaf dari Seung Ho. Kichol menjawab kapan saja tidak masalah. Junmo menjawab tentu jika kau beritahu waktunya, aku pasti akan mengunjungimu. 데이트나 한번 하죠. Junmo berkata pada Kichol, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. 그래. Kepala So menghabisi Jongbe agar tidak kembali lagi ke geng Kichol. Kichol mengajak Ijong pergi ke gereja. Ibu-ibu teman ibu Ijong berdoa untuk ibu Ijong. Kichol mendengar pembicaraan mereka tentang Ijong yang masih sama seperti saat masih SD. Kichol langsung menghubungi detektif swastanya. Ia bertanya apa yang Jongbe minta darimu. Pria itu menjawab untuk memeriksa apa Yui Jong tinggal di Wonju, Seung Ho yang bersekolah di sekolah yang sama, dan apa tinggal bersebelahan. Kichol meminta untuk memeriksa itu sekarang juga. Sepertinya Ijong tidak pernah pindah ke Wonju dan selalu tinggal di Seoul. Kichol mengajak Ijong ke kafe. 우리 1시간만 있다 가요. 뭐 하게? Kichol menjawab, aku hanya ingin diam dan memandangi wajahmu selama 1 jam. Kepala kejaksaan memberitahukan keberadaan Ijong pada Junmo. Polisi yang bekerja dengan kepala kejaksaan melaporkan bahwa detektif swasta Kichol datang ke kantor polisi. Dia datang untuk memeriksa apakah mantan komisaris ayah Ijong pernah bekerja di Kangwon. Polisi itu berkata, aku tidak bisa melakukan itu. Jadi dia akan menghubungi asosiasi pensiunan polisi. 이거 정기철 이 새끼가 의정인 줄. Junmo langsung buru-buru pergi mengejar detektif swasta itu. Detektif swasta itu mendapatkan data ayah Ijong. Dan benar ayah Ijong tidak pernah bekerja di Kangwon. Junmo bertemu detektif swasta itu. Ia berkata Kichol yang mengutusnya. Junmo meminta dokumen itu. Tapi detektif swasta itu tidak mau memberikannya. Dia mencoba kabur. Dia tahu Junmo adalah polisi yang menyamar. Junmo berkata akan melindungi pria itu jika mau bekerja sama dengan polisi. Detektif itu menolak bekerja sama dengan Junmo. Detektif itu mencoba melompat ke gedung lainnya, tapi kakinya tersangkut kabel yang ada di sana. Dia pun langsung terjatuh dan melukai kepalanya. Junmo langsung mengambil dokumen itu. Ijong berkata, aku harus pergi sekarang. Kichol sudah curiga pada Ijong. Kichol menghubungi detektif itu. Junmo langsung mengambil ponsel detektif itu. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.